Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali untuk mempelajari tentang statistika di minggu terakhir kuliah semester 2 ini, yaitu tentang korelasi data. Artinya, bagaimana dua set data itu bisa saling berhubungan satu sama lain. Ini adalah kuliah minggu terakhir untuk statistika dan metode penarikan sampel. Oke, kita mulai dari kata korelasi ya, correlation atau korelasi. Ya, korelasi itu digunakan ya seperti saya bilang di awal tadi untuk menggambarkan atau mengukur hubungan antar dua variabel ya. Jadi bagaimana hubungan antar dua set suatu variabel. Set variabel itu misalkan tinggi badan, lalu misalkan tinggi badan dikaitkan dengan kesehatan. Ya, kan tinggi badan itu satu variabel sendiri yang bisa diukur, dan juga misalnya tingkat kesehatan itu juga satu variabel sendiri yang bisa diukur, sehingga keduanya itu nanti bisa dihubungkan apakah misalkan semakin tinggi badan seorang apakah semakin sehat atau sebaliknya, itu yang disebut sebagai korelasi ya, artinya hubungan antar dua variabel. Nah, korelasi ini tujuannya hanya untuk membandingkan dan untuk mengamati. Jadi bukan untuk memanipulasi atau mengendalikan. Jadi misalkan dua variabel itu misalkan ada tadi tinggi badan dengan kesehatan, apakah misalkan setelah dilihat suatu korelasinya, misalkan semakin tinggi badannya semakin sehat. Tapi apakah itu nanti akan bisa diubah atau keadaan itu bisa diubah atau tidak, itu tidak bisa. Jadi variabel yang sudah ada itu dia tetap berdiri sebagai variabelnya dia, tapi ini hanya dibandingkan. Ya, tidak ada upaya untuk mengendalikan atau untuk manipulasi variabel itu, tidak. Tapi memanipulasi persepsi itu bisa. Ya. Memanipulasi persepsi misalkan seperti misalnya kasus sekarang, semakin lama orang tinggal di rumah maka semakin kecil paparan dia terkena COVID misalkan. Itu bisa menjadi persepsi, menggiring persepsi orang supaya bila saya tidak ingin terkena COVID maka saya stay di rumah saja. Tapi apakah kita bisa memanipulasi COVID itu kan tidak, atau memanipulasi kemampuan orang berada di rumah kan tidak, tapi bisa memanipulasi persepsi orang. Nah, secara kuantitatif ya atau secara matematis korelasi itu dilambangkan dengan rho seperti ini, yang nilainya itu antara -1 hingga 1 ya. Artinya -1 itu sangat tidak berhubungan dan 1 itu artinya sangat berhubungan. Ya, mulai dari -1 hingga 1 nilainya. Jadi berapapun nilai yang ada di antara nilai tersebut ya. Nilai -1 indicate a perfect negative linear relationship. Jadi dia berhubungan tapi berhubungan yang negatif ya. Hubungannya negatif atau hubungannya berkebalikan. Sementara bila nilai rho-nya itu 0, artinya dia tidak ada hubungan yang antar variabel tersebut. Dan bila nilainya 1, itu artinya adalah hubungan positif atau hubungan searah. Ya, jadi -1 itu hubungan tidak searah atau hubungan berkebalikan, sementara 1 itu hubungan searah. Ya, saling sejajar hubungannya, dan 0 itu tidak berhubungan. Sementara yang lain itu adalah nilai di antaranya. Misalkan antara -1 sampai 0 itu hubungannya masih hubungan berkebalikan tapi tidak perfect, tidak sempurna. Sementara antara 0 sampai 1 itu hubungan positif, artinya hubungan searah tapi juga tidak sempurna. Yang perfect itu antara -1 dan 1. Nah, fungsi korelasi ini yang pertama adalah untuk melakukan prediksi ya. Jadi dengan korelasi kita bisa melakukan prediksi. Korelasi misalkan adalah semakin lama buah sawit itu disimpan, misalkan tidak diolah, maka nilai asam lemak bebasnya semakin tinggi. Sehingga kita bisa memprediksi, kalau sawitnya ditunda 1 hari pengolahannya, ALB-nya sekian. Ditunda 2 hari, ALB-nya sekian. Itu kan bisa kita korelasikan. Misalkan dalam bentuk diagram XY, diagram kartesian, atau nanti dibuat bentuk persamaan matematisnya. Atau bisa juga kita mengukur nilai validitas. Apakah suatu data itu bisa terukur dengan benar. Yang ketiga, ataukah suatu sistem itu konsisten dari korelasinya di sini. Ya kan, misalkan tadi antara tinggi badan dengan kesehatan. Itu kan kita bisa memprediksi, misalkan
Yang pertama, misalkan apakah orang dengan tinggi 200 tingkat kesehatannya berapa? Itu kan bisa dicari datanya. Tapi apakah itu valid? Itu belum tentu. Dan apakah itu andal? Artinya apakah semakin tinggi badan seseorang akan semakin sehat? Itu belum tentu. Jadi ada 3 tingkat ya fungsi korelasi. Pertama untuk memprediksi, untuk melihat nilai suatu nilai tertentu pada suatu titik. Yang kedua untuk menjamin validitas ya, apakah data yang diukur itu benar, dan yang ketiga untuk melihat keandalan data tersebut, apakah data tersebut itu termasuk data yang bisa bekerja pada berbagai kondisi. Jadi misalkan contoh korelasi, misalkan seperti ini ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, dia grafiknya menurun begini ya. Jadi semakin tinggi nilai X, maka nilai Y akan semakin rendah ya. Sehingga nilai rho-nya itu adalah -1. Ini adalah perfect ya. Perfect artinya dia negatif sempurna, artinya berkebalikan. Semakin tinggi nilai X, maka nilai Y semakin rendah. Nah, ini juga termasuk yang berkebalikan, tapi dia nilai rho-nya tidak -1, tapi misalkan ini 0,8. Ya, artinya dia masih dalam hitungan berbanding terbalik, tapi dia tidak sempurna. Kalau sempurna ini lurus seperti ini garisnya. Kalau ini dia ada sebaran. Nah, misalkan seperti ini, dia tidak jelas arahnya, tidak mengikuti suatu pola naik atau turun, maka nilai rho-nya sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara X dan Y. Jadi misalnya X naik, ya Y-nya bisa naik, Y-nya bisa turun. Tapi misalkan di sini, yang di -1 ini, bila X naik, maka nilai Y akan turun. Ini juga contohnya nilai rho-nya adalah 0. Ini tidak jelas juga, artinya tidak ada hubungan pasti antara X dengan Y. Sementara di grafik yang ini X dan Y, jadi semakin tinggi nilai X, maka nilai Y juga naik. Ya, X semakin besar, maka nilai Y semakin besar. Tapi sebarannya ada sedikit ketidakpastian, sehingga nilai rho-nya 0,8. Ini termasuk hubungan searah, korelasi searah. Nah, ini yang sempurna. Artinya sebentuk garis lurus ini nilai rho-nya sama dengan 1. Artinya X semakin tinggi, maka nilai Y juga semakin tinggi dengan besaran yang sama. Ya, jadi ini adalah 6 gambarnya adalah contoh bagaimana ilustrasi antara nilai korelasi. Mulai dari yang perfect negative relationship, artinya hubungan berbanding terbalik yang sempurna, ini hubungan searah yang sempurna untuk yang satu, dan yang diantaranya misalkan 0,8, ini tetap berhubungan negatif tapi tidak sempurna, yang ini juga hubungan positif tapi tidak sempurna, sementara yang 0 itu artinya tidak berhubungan. Oke, kita bahas sedikit misalkan antara nilai yang dimaksud dengan positive correlation. Positive correlation kan seperti sebelumnya, misalkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi bila sumbu X meningkat, ya, maka nilai Y juga meningkat. Ya, di sini ya. Jadi jika skor X lebih tinggi, maka nilai Y juga akan menjadi lebih tinggi. Begitu sebaliknya, jika X-nya menurun, maka nilai Y juga turun. Jadi di sini misalkan ada X1, suatu titik, misalkan X1, maka dia akan mempunyai nilai Y1 dipasangkan dengan Y1. Dan bila nilainya X2, maka dia akan dipasangkan dengan Y2. Dan ketika X2 lebih besar dari X1, maka Y2 pasti akan lebih besar daripada Y1. Itu artinya adalah positive correlation. Ya, jadi ketika nilai X1 itu ketika nilai X2 itu lebih besar daripada nilai X1, maka sudah pasti Y2 itu akan lebih besar daripada Y1. Itu yang disebut sebagai positive correlation ya. Jadi semakin besar nilai X, maka nilai Y juga semakin besar. Sebaliknya, negative correlation kan, semakin besar nilai X di sini, maka nilai Y-nya semakin kecil. Ya, misalkan nilai education-nya tinggi, besar di sini, maka nilai Y-nya kecil. Ya, jadi misalkan X1 berpasangan dengan Y1 dan X2 berpasangan dengan Y2, ketika X2 lebih besar daripada X1, maka Y2-nya itu justru lebih kecil daripada Y1. Artinya nilai Y1-nya lebih besar. Artinya terjadi penurunan nilai ya. Misalkan dari X1 ke X2 itu harusnya naik, sementara apabila negative correlation, Y1 ke Y2-nya itu turun nilainya. Ini yang disebut sebagai negative correlation. Ya. Penambahan nilai X itu akan berkebalikan dengan nilai Y-nya. Begitupun sebaliknya, misalkan nilai Y-nya bertambah, maka nilai X-nya turun. Beda dengan yang positive correlation. Tanpa korelasi, ya, misalkan seperti ini tidak jelas korelasinya. Dalam kasus ini tidak ada korelasi antara titik X dengan Y, tidak jelas. Nilai X tinggi, ya Y-nya bisa rendah, Y-nya juga bisa tinggi. Jadi polanya tidak teratur. Misalkan di sini X1 dipasangkan dengan Y1, dan X2 dipasangkan dengan Y2.
ketika X2 itu lebih besar daripada X1, maka Y2 itu tidak jelas, bisa lebih besar, bisa sama, atau bisa kurang dari Y1. Ya, jadi tidak ada korelasi yang jelas antara X dengan Y. Ya. Jadi misalkan nilai X-nya bertambah atau berkurang, Y-nya bisa ikut bertambah, bisa ikut berkurang, atau bisa sama. Ini disebut sebagai no correlation. Sementara perfect correlation, ya, perfect correlation yang seperti ini misalkan nilai X1 dipasangkan dengan Y1 dan nilai X2 dipasangkan dengan Y2. Ketika X2 itu adalah X1 ditambah N, maka Y2 itu juga Y1 ditambahkan dengan N. Artinya ketika nilai X1 itu bertambah sebanyak N poin membentuk X2, maka nilai Y2 itu adalah nilai Y1 ditambah N juga. Itu yang disebut perfect correlation. Jadi penambahan sejumlah N pada variabel X juga akan menambah nilai variabel Y sejumlah N. Itu perfect correlation. Tapi kalau yang non-perfect, misalkan X1 itu bertambah sejumlah N, Y2 itu belum tentu bertambah sejumlah N juga. Bisa saja bertambahnya M, P, K, dan lain-lain. Artinya nilainya belum tentu sama. Itu korelasinya ada positif, tapi belum tentu perfect, belum tentu sama. Ya. Jadi misalkan X1 itu bertambah 1 poin, maka nilai Y-nya itu juga akan bertambah 1 poin. Itu yang perfect correlation. Nilai rho-nya bisa 1 atau nilai rho-nya bisa minus 1. Tapi kalau yang non-perfect, yang tidak perfect, misalkan nilai X-nya bertambah 1, nilai Y-nya itu bisa saja bertambahnya setengah atau bertambahnya 2, artinya belum tentu 1. Itu artinya non-perfect correlation. Tapi korelasinya bisa positif, negatif. Bisa disebut positif juga, bisa disebut negatif juga. Kalau bertambah kan positif, kalau berkurang itu negatif korelasinya. Tapi belum tentu dia perfect. Karena penambahan X dan Y itu tidak sama, jadi tidak perfect. Sementara yang perfect seperti ini, itu bila ditambahkan X bertambah sejumlah N, maka Y juga akan bertambah sejumlah N. Itu yang disebut sebagai perfect correlation. Kekuatan dari korelasi itu tadi, ya, seperti ini tadi ya, bahwa nilai 0 itu tidak ada korelasi, tidak ada relationship, atau tidak ada korelasi, hubungannya tidak ada hubungan. Sementara plus 1 itu adalah perfect relationship, hubungannya positif dan perfect positif, sementara yang minus 1 itu perfect negatif. Ya. Semakin dekat dengan minus 1 dan plus 1, maka sebenarnya korelasi dia semakin kuat. Kuat baik secara positif maupun kuat secara negatif. Ya, ini contohnya ya, di sini. Ini tidak berkorelasi. Yang gambar pertama, gambar kiri atas, ini tidak berkorelasi, kiri bawah tidak berkorelasi. Sementara yang tengah bawah ini adalah korelasi negatif dengan nilai rho-nya ini antara 0 sampai minus 1, tapi tidak mencapai minus 1. Kalau yang tengah atas ini mungkin nilai rho-nya ini sekitar 0,9 karena sebenarnya dia hampir perfect, tapi ada sedikit tidak perfect lurus seperti yang di kanan bawah. Ini nilai rho-nya 1. Sementara kalau yang ini mungkin nilai rho-nya kurang dari 0,9, sekitar 0,8. Di sini ini salah satu contoh nilai bentuk-bentuk korelasi. Nah, tapi kelemahan dari korelasi ini dia kadang tidak bisa dibilang tidak masuk akal, atau kadang sering tidak masuk poin sebab akibat. Misalkan kita lihat di grafik ini, di grafik Y ini adalah misalkan di suatu kota ya, di suatu kota didata jumlah tempat ibadahnya, ya, lalu dibandingkan dengan angka kriminalitasnya, ya, ternyata berkorelasi positif seperti ini, ya. Semakin tinggi tempat ibadah, ternyata tingkat kriminalitas semakin tinggi. Di sini. Apakah lalu bagaimana? Setujukah Anda untuk menurunkan angka kriminalitas, maka kita harus mengurangi tempat ibadah? Nah, di sini ternyata ada satu kesalahan. Ya. Satu kesalahan, bukan kesalahan dari plot, dari korelasinya, tapi ternyata korelasi itu tidak langsung berarti bahwa mereka saling berhubungan. Ini bisa dibilang suatu hal yang benar dan benar, tapi tidak saling berhubungan. Kan? Benar-benar tidak berhubungan. Data tempat ibadah ya sudah, itu kan ada suatu data, lalu ada data angka kriminalitas, ini suatu data mencoba dihubungkan, ternyata tidak saling berhubungan. Bisa dihubungkan, tapi ternyata sebenarnya secara common sense atau secara logika pikir, dia tidak saling berhubungan. Artinya apa? Artinya limitasi dari korelasi, ternyata correlation doesn't mean
causation, artinya korelasi itu belum tentu menghasilkan suatu sebab akibat. Kausa ini kan suatu sebab akibat. Sehingga butuh yang namanya third variable problem yang menghubungkan dua variabel tadi. Misalkan tempat ibadah dengan angka kriminalitas, itu apa yang menghubungkan keduanya? Itulah yang harus ditemukan. Tadi misalkan antara jumlah tempat ibadah dengan angka kriminalitas, itu kan sebenarnya dua hal yang tidak saling berhubungan, yang dipaksa untuk saling berhubungan. Harusnya ada third variable problem. Nah, ternyata third variable problemnya itu misalkan begini, jumlah penduduk, kan? Jumlah tempat ibadah, jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk meningkat, maka jumlah tempat ibadah juga meningkat, kan? Karena jumlah penduduk meningkat sehingga butuh tempat ibadah. Tapi di sisi lain, jumlah penduduk yang meningkat itu pasti angka kriminalitasnya meningkat. Sehingga kita tidak bisa menghubungkan angka kriminalitas dengan jumlah tempat ibadah. Sehingga harusnya ada variabel yang menghubungkan jumlah penduduk dengan jumlah tempat ibadah. Ini secara logika masuk, jumlah penduduk dengan angka kriminalitas ini juga meningkat di situ. Sehingga di sini ada yang namanya third factor. Ya harus dijelaskan third factornya apa sehingga kita tidak bisa menghubungkan di sini. Nah, di sisi lain, pembatasan dari korelasi itu adalah ketika kita salah menentukan range, ya. Jadi misalkan nilai aslinya, tidak ada di sini, ya. Misalkan aslinya tidak ada garis putus-putus dan tidak ada lingkaran ini, kan awalnya nilai X dan nilai Y-nya bila kita hanya fokus pada titik biru ini, artinya sebenarnya dia secara singkat dia berkorelasi positif, ya, berkorelasi positif. Di gambar A ini korelasi positif. Nah, ini data sebenarnya. Namun ketika kita memotong datanya, nilai X value-nya kita batasi dari setelah titik putus-putus ini dan hanya data lingkaran yang diambil, artinya apa? Bahwa kita akan menganggap X dan Y itu tidak berkorelasi. Hanya karena kita membatasi range, kita mengambil data itu di sini. Padahal data yang sebenarnya, mungkin data populasinya, itu sebenarnya dia berkorelasi positif. Nah, ini artinya apa? Ada kesalahan pada pengambilan range data atau salah mengambil sampel. Nah, jadi pengambilan sampel yang salah itu bisa menyebabkan korelasinya itu menjadi buruk. Ya, bisa salah mengambil kesimpulan. Begitupun sebaliknya, secara garis besar nilai X dan Y itu tidak berhubungan nih secara garis besar. Tapi Anda paksa atau Anda ingin mengambil persepsi bahwa Anda ambil nilai X value-nya lebih besar dari sini, sehingga di sini terlihat bahwa nilai X dan Y itu berkorelasi positif, padahal sebenarnya secara garis besar itu bisa saja dia tidak berhubungan, ya. Jadi kelemahan dari sistem korelasi ini adalah ketika Anda salah mengambil range, mengambil jarak datanya gitu. Misalkan begini, data penghasilan, ya, penghasilan antara range usia gitu. Misalkan Anda mengambil penghasilannya mulai dari usia 0 sampai usia 50 tahun, itu mungkin range-nya yang kita asumsikan semakin meningkat, ya. Jadi kan semakin tinggi usia, penghasilan biasanya semakin meningkat. Namun ketika Anda mengambilnya range-nya antara 0 sampai misalkan 10 tahun, itu mungkin tidak ada korelasinya, karena kan 0 sampai 10 tahun mungkin penghasilannya ya tidak jelas gitu berapa. Nah, itu yang menjadi kesalahan pada pengambilan range. Ini limitasi sistem. Atau bisa juga adanya nilai ekstrim, outliers. Ya, awalnya seperti ini, dia tidak berhubungan, ya, nilai R-nya 0,08, artinya mendekati 0, hampir tidak ada hubungannya X dan Y. Lalu kemudian suatu saat Anda mengambil data dan ternyata ada satu data titik kecil di sini. Dan Anda paksakan mereka untuk berhubungan, untuk dihubungkan, sehingga nilai R-nya itu mendekati 0,85, artinya mendekati positif korelasinya. Nah, ini apabila Anda tidak cermat, maka ini bisa saja Anda menganggap nilai X dan Y-nya itu berhubungan positif. Padahal sebenarnya secara data yang lebih valid itu sebenarnya ada satu sisi di sini yang mereka tidak berhubungan dan hanya ada satu titik. Ini entah datanya dapat dari mana atau Anda sengaja untuk menggiring opini sehingga datanya itu muncul seperti ini. Ya, ini salah satu kelemahannya. Ketika ada satu outlier itu akan merubah persepsi dari awalnya tidak berhubungan bisa menjadi berhubungan. Hati-hati. Baik, itu untuk kuliah minggu terakhir. Silakan absensi